Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, dan juga nikmat kesehatan kepada kita semua. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kemudian tidak lupa kita kirimkan salawat beserta salam kepada Nabi junjungan alam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah menggulung tikar-tikar jahiliyah dan membentangkan permadani-permadani Islam. Sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah ceramah dengan tema Pemuda Islam. Sahabat, dalam sebuah hadis dikatakan bahwa ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan di padang mahsyar kelak. Seperti yang kita ketahui bahwa padang mahsyar adalah tempat di mana semua manusia berkumpul setelah hari kiamat. Nah, padang mahsyar adalah tempat yang luas, panas, dan matahari berjarak 1 jengkal dari kepala kita. Bahkan ada manusia yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu orang-orang sibuk dengan urusannya sendiri. Nah, ketika di padang mahsyar manusia tidak satu pun mendapat naungan, tidak ada pohon sebagai tempat naungan, tidak ada rumah sebagai tempat naungan. Maka apakah ada yang bisa dijadikan tempat naungan? Maka hadis yang disampaikan tadi menyatakan bahwa ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di padang mahsyar, dan salah satunya yaitu syabun nasya fi ibadatillah, yaitu pemuda yang hidup beribadah kepada Allah, yang hidupnya dihabiskan untuk ketaatan kepada Allah, masa mudanya selalu beribadah kepada Allah. Marilah sama-sama kita menjadikan masa muda ini sebagai momentum untuk beribadah kepada Allah. Sahabat sekalian, pada zaman sekarang ini, taat di akhir zaman memang penuh dengan tantangan. Apalagi kita sebagai anak muda yang mudah tergiur dengan fenomena-fenomena zaman sekarang. Tetapi ketika kita mampu beribadah kepada Allah di zaman sekarang, maka Allah sangat mencintai kita. Allah lebih mencintai uh, Allah lebih mencintai anak muda yang beribadah ketimbang orang tua yang bertaubat. Maka dari itu, marilah sama-sama kita berbanyak ibadah kepada Allah di masa muda kita ini. Kemudian, apalagi kita sebagai perempuan, di mana zaman sekarang banyak sekali perempuan yang yang memperbaiki wajah ketimbang mengejar solehah. Banyak perempuan yang cemburu dengan fisik ketimbang cemburu dengan akhlak yang baik. Banyak yang berajnabi ketimbang mengingat Nabi. Maka ketahuilah wahai sahabat, wanita jika bukan agama sebagai pegangannya, maka dia akan dibinasakan oleh perasaannya. Begitupun dengan kita anak muda. Jika bukan agama sebagai pegangan kita di zaman sekarang, maka zaman akan memporak-porandakan hidup kita. Kemudian untuk menggapai akhlak yang baik, untuk menggapai pemuda dengan akhlak yang baik, ada beberapa hal yang patut kita laksanakan. Yang pertama yaitu mulailah bergaul dengan orang-orang yang soleh. Karena dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita bergaul, maka timbal baliknya ke diri kita sendiri. Maka kebaikannya akan melekat dengan diri kita sendiri. Kemudian berikutnya, jangan lupa untuk menjadikan zikir sebagai hobi. Sebagaimana contoh bisa kita terapkan dalam hidup kita dengan beristighfar minimal 100 atau 1000 per hari. Nah,
keajaiban istighfar ini telah termaktub dalam sebuah kisah Imam Ahmad bin Hambal. Pada masa Imam Ahmad bin Hambal, ada seorang tukang roti yang di setiap adukan adonan rotinya mengucapkan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Pada suatu hari, Imam Ahmad bin Hambal melakukan perjalanan ke Mesir. Kemudian beliau merasakan lelah dan beristirahat di sebuah masjid. Datanglah penjaga masjid dan mengusir Imam Ahmad bin Hambal. Ukhruj, keluar dari masjid ini. Kemudian dengan putus asa, Imam Ahmad keluar dari masjid dan melewati seorang tukang roti tadi. Dan tukang roti tersebut melihat Imam Imam Ahmad bin Hambal ini terlihat sangat lelah. Kemudian tukang roti ini memanggil Imam Ahmad bin Hambal, wahai tuan, singgahlah di sini, duduklah di sini untuk beristirahat. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal pun duduk di dekat tukang roti tersebut, kemudian memperhatikan kegiatan tukang roti tersebut. Ketika dia mengaduk adonannya, dia mengucapkan astagfirullah. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, apakah faidah dari perbuatan yang sedang engkau lakukan, wahai tukang roti? Kemudian beliau menjawab, tukang roti menjawab, tidak ada satupun permintaanku dikabulkan oleh Allah, melainkan karena istighfar ini. Tapi ada satu permintaanku yang belum dikabulkan oleh Allah, yaitu aku ingin berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian apa kata Imam Ahmad bin Hambal? Subhanallah, istighfar inilah yang telah mengantarkanmu bertemu denganku. Akulah Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian begitu ajaibnya sebuah istighfar jika kita amalkan sebagai zikir kebiasaan kita sehari-hari. Kemudian yang bisa kita lakukan sebagai anak muda selanjutnya yaitu agar tetap berada dalam syariat Islam, yaitu selalu mengisi kebaikan dalam hati kita, mengisi nasihat-nasihat di hati kita. Jangan biarkan satu hari terlewat tanpa ada kajian. Kajian tidak hanya datang ke masjid, tapi kajian-kajian ini bisa kita lakukan secara online, bisa kita cari di sosial media ataupun di kanal-kanal YouTube. Nah, jika hati ini kosong, sehari saja kosong dari nasihat-nasihat, maka akan terjadi kekosongan batin. Nah, kekosongan batin inilah yang akan mudah masuk keburukan-keburukan, akan mendorong untuk berbuat maksiat. Jadi, minimal satu hari kita harus mendengarkan ceramah ataupun kajian-kajian. Wahai sahabat. Kemudian selanjutnya yaitu selalu berdoa kepada Allah untuk ditempatkan di tempat yang baik, dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Ceritakan kepada Allah apa yang akan kita kerjakan pada hari ini. Ya, pada hari ini saya akan melakukan kegiatan ini, ya Allah, tolong berkati, ya Allah, pertemukan saya dengan orang-orang yang baik, lalu tempatkan saya dengan orang-orang yang baik yang selalu menunjukkan saya di jalan ini, sehingga kita insya Allah akan ditempatkan oleh Allah di tempat-tempat yang baik. Karena lingkungan yang baik akan berpengaruh sendiri kepada kepribadian kita sebagai anak muda. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Syukran ala husni ihtimaminkum. Afwan ala akhtai. Unzur maqala wala tanzur man qala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.